metode gramatikal dan kembali kita berdiri muktasaran muwaddihan wa syamilan qani'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Mubasyarah langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah metode dari sekian banyak metode yang ada. Saya mengambil metode yakni di situ gramatikal dan tarjamah. Gramatikal tarjamah atau istilah lain di situ an-nahwu wa tarjamah. Tapi sebelum masuk ke pembahasan perlu kita ketahui bahwasanya metode itu apa? Karena dalam setiap pembahasan itu yang paling penting atau yang paling pertama harus kita ketahui adalah namanya takrif atau definisi. Ma hiya at-tariqah. Metode itu apa? Secara simpel metode adalah cara. Jadi cara menyampaikan, karena cara menyampaikan itu macam-macam nanti. Ini secara singkatnya seperti ini. Jadi cara yang namanya thariqah atau metode adalah cara. Makanya sebenarnya kita juga merasa heran sebagai orang muslim. Sejak lahir kita sudah mempelajari apa yang namanya bahasa Arab. Mungkin ada beberapa yang dari lulusan MI, ada yang MTS, mungkin yang MA. Itu sebenarnya mempelajari bahasa Arab sudah dari dulu. Tapi kenapa ketika dihadapkan teks-teks bahasa Arab kita belum bisa memahami secara utuh? Terutama teks-teks bahasa Arab yang di situ berbau hukum seperti yang kitab-kitab kuno itu ya. Sebenarnya problem, kita sudah belajar bahasa Arab lama, tapi kalau untuk memahami isi kandungan yang ada di kitab-kitab para ulama, katakanlah itu kita belum bisa. Itu problemnya kira-kira di mana? Salah satunya adalah karena penyampaian bahasa Arab itu tidak menggunakan metode tertentu. Makanya di sini perlu adanya metode yang saya angkat adalah an-nahwu wa tarjamah, atau di situ gramatikal dan terjemah. An-nahwu wa tarjamah. Nah, nanti nama lainnya juga bisa metode klasik juga bisa. Ini nama lainnya, metode klasik, metode tradisional juga masuk. Ini cuma nama lain aja. Tapi yang jelas seperti apa metode tarjamah ini? Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah fokus dari metode ini. Kalau kemarin mungkin ada metode mubasyirah, ada metode bilingual, ada metode macam-macam. Itu fokusnya beda-beda dan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, ini untuk yang metode nahwu wa tarjamah, fokusnya adalah nanti lebih kepada maharatul qiraah dan apa? Wal kitabah. Ini fokus pentingnya ini. Jadi keterampilan membaca yang tanpa harokat ya, dan keterampilan menulis. Otomatis nanti kalau menulis imlaknya dapat, imlaknya dapat. Kalau qiraah insya Allah nanti berarti otomatis imbasnya adalah ujung-ujungnya di pemahaman atau terjemah jadi dia pandai menerjemah dan pada akhirnya menjadikan dia yaj'aluhu fahima rasyida likulli amri. Jadi menjadi faham.
Nah, ini nanti ujung-ujungnya di sana. Untuk keterampilan yang dua ini yang ada maharatul kalam sama sima'ah, ini tidak fokus, meskipun tidak fokus tapi bukan atau tidak menutup kemungkinan tetap bisa maharatul istima'. Tidak menutup kemungkinan tetap bisa, tapi fokusnya itu ini. Fokusnya, tapi kalau untuk yang ini ya beberapa orang itu bisa ngikut otomatis. Beberapa orang. Kan dulu sebelum mungkin jauh sebelum terjun di pondok-pondok yang modern seperti Takmirul, saya dulu pertama pengalaman muhadasah untuk hanya cuma sesaat itu saja dalam SMA dulu atau maksudnya enggak intens itu dulu di UIN Malang, UIN Maliki atau UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang itu 2014. Cuman ketemu pas Jumatan itu sama orang Arab, saya ngomong alhamdulillah bisa. Jadi karena ya ini tadi nanti di qiraah sama kitabah kita diajarin bagaimana menghafal kosakata, bagaimana nanti mengenal tulisan. Seperti ini. Kembali ke sini, fokusnya an-nahwu wa tarjamah adalah maharatul qiraah wal kitabah. Untuk mencapai ini bagaimana? Ada beberapa langkah. Ini biasanya metode ini kalau sebelumnya saya utarakan bahwa metode ini adalah metode yang paling lama usianya. Ini sudah bercokol terutama di negara kita Indonesia, apalagi di pesantren-pesantren terutama pesantren salaf ya. Metode tarjamah an-nahwu wa tarjamah itu udah metode yang paling tertua, paling lama. Dan paling banyak dipakai terutama di pondok-pondok. Nah, ini langkah-langkahnya adalah biasanya kita bisa lihat saja di kebiasaannya teman-teman kita dari salaf. Kalau mereka mengaji itu ada namanya istilah sorogan sama bandungan. Ini dua sistem yang sangat berbeda. Kalau yang sorogan atau yang bandungan, kalau yang bandungan ini santri dipanjangkan oleh ustadz. Dan ini nggak bagus. Ini sangat-sangat tidak direkomendasikan karena santri itu nggak terlatih menerjemah, nggak terlatih mencari kosakata, mengharokati, bermusyawarah itu nggak terlatih kalau ini berbeda. Dan ini yang lebih identik ya dengan metode an-nahwu wa tarjamah adalah metode kalau yang di pesantren itu namanya soroban. Dengan sistem ini insya Allah itu. Karena santri itu dari membaca, mengharokati, mencari makna, pemahaman dan segala macamnya, pemahaman nahwu sorob dan isinya itu mandiri. Baik nanti dibahas individu ataupun nanti musyawarah. Adapun di kelas itu sifatnya cuma mentasihkan hasil musyawarah kepada ustadz. Hanya beberapa saja, kalau ada yang salah keliru sedikit nanti dibetulin di kelas. Tapi semuanya materi dari harokat, pemahaman nahwu sorob itu siapin di belakang. Makanya ini nanti otomatis mau tidak mau, karena mereka disodorkan kitab kuning misalkan, dan itu kitab kuningnya banyak, nggak cuma satu. Karena harus persiapan buka kamus Al-Munawir kalau biasanya yang familiar. Dan itu kan kalau kamus Al-Munawir nyarinya nggak gampang ya. Harus tahu sihut, harus tahu asal usul atau apa namanya, huruf sifat itu namanya apa? Asal wahid ya, maaf. Asal wahid, harus tahu asal wahid. Kalau nggak tahu asal wahid, nggak bisa itu mencari kosakata di kamus Al-Munawir meskipun kelihatannya sangat-sangat sederhana. Nah, itu terlatih dari tahun ke tahun, lama-lama sebenarnya tanpa dia sadari karena dia makanan sehari-harinya adalah kitab, buka kamus kitab, buka lagi itu hafal sendiri sebenarnya. Lama-lama perbendaharaan kosakatanya adalah banyak. Itu tanpa disadari seperti itu. Itu otomatis nanti ini mereka dapat kosakata. Adapun qiraah, kenapa mereka bisa dan kitabahnya juga sekalian karena mereka kan ini. Jadi selain ada kajian kitab kuning juga di situ ada kajian namanya nahwu sorob secara terpisah. Jadi nggak dicampur. Kan kalau materi kurikulum nasional biasanya dasar itu kan campuran. Sudah materinya dangkal tapi campuran cuma sedikit-sedikit.
menjelaskan mubtada khobar misalkan cuma sedikit, nggak sampai dalam. Nanti loncat lagi babnya nggak sistematis. Tapi kalau di pondok pesantren itu dari awal, dari bab kalam, ada bab i'rab, alamat, babu ma'rifatin alamat dan i'rab itu sampai runtut, sistematis, dan itu harus dihafal. Sistematis dan harus dihafal. Jadi kaidah-kaidah nahwu sorot baik yang berupa nazar maupun yang berupa nazm atau bait itu dihafal. Karena apa? Karena menghafal itu sangat penting. Al-fahmu, al-hifdzu yusa'id al-fahma. Dengan hafal itu bisa membantu al-hifdzu yusa'id al-fahma. Bisa membantu pemahaman, sangat-sangat membantu ini. Karena kalau tidak hafal, misalnya ini tadi kaidah-kaidah nahwu, sorotnya yang tertulis maupun nazar maupun nazm, itu nanti dijelasin panjang lebar nggak paham. Jadi modelnya mereka itu adalah menghafal dulu, paham tidak paham harus hafal dulu. Kaidahnya wajib hafal. Tidak boleh tidak. Ada al-kalamu wa al-lafzu al-murakabu al-murakabu bil-waqti wa asamuhu salah satu isim wa fi'lun harfun sampai terakhir. Wal harfu ma la yasluhu lahu. Benar, wal harfu ma la yasluhu lahu alamah. Itu harus hafal. Bahkan sampai terjemahnya persis harus hafal. Terjemahnya pakai Jawa kalau sana. Dan ini memang karakter metode nahwu wa tarjamah adalah bahasa pengantar dari guru ke santrinya itu pakai bahasa ibu atau bahasa lokal masing-masing. Jadi bukan pakai bahasa Arab tapi dengan bahasa daerahnya masing-masing, karena yang penting adalah pahamnya dulu. Nanti kalau sudah paham, soal nanti mau ngomong Arab atau apa itu kan nanti ini ada kosakatanya kan berkumpul apa namanya? Dia dapat otomatis lah. Jadi yang penting pahamnya dulu. Nah, ini harus hafal. Ada misalnya al-i'rabu huwa tahziru awahir kalimi mustafil al-afil adaf yang alaihi law takfirun wa aqsamu arba'atun. Ya itu harus hafal itu. Ada i'rabu tahziru akhir kalim lafdan au takfiran yang amilin mulim. Aqsamu arba'atun kalau tabar. Tahunana berlakat dasar saja itu harus hafal. Setelah hafal nanti dijelasinnya plus ada contoh-contohnya. Dan penyajiannya adalah penyajian metode deduktif. Deduktif itu ini penjelasan dulu baru contoh, bukan kebalikannya. Kalau di pondok-pondok yang karakternya modern biasanya contoh dulu baru penjelasan. Tapi kalau ini deduktif, dari penjelasan dulu baru bahasa. Jadi yang pertama, langkah pertama tadi adalah apa tadi? Santri tadi kok lupa menyiapkan materi secara mandiri. Dari situ nanti otomatis terlatih mencari kosakata, mempraktekkan nahwu sorot yang dia pelajari di waktu yang berbeda, itu otomatis semua dipraktekkan di sini. Mau tidak mau karena dia mengharokati, persiapan harokat, persiapan pemahaman, otomatis mempraktekkan ilmu nahwu sorotnya di kajian kitab kuning. Dan endingnya adalah tadi dia skillnya lebih fokus ke kitabah sama qiraah, membaca sama menulis. Saya tampilkan contoh. Ini misalkan dalam metode tarjamah nahwu wa tarjamah ketika menjelaskan bab i'rab. Metodenya adalah sebelum nanti masuk ke penjelasan di kelas, santri itu harus hafal dulu tadi yang saya katakan kaidah nahwu sorot, baik yang berupa nazar maupun nazar itu harus hafal. Setelah hafal baru di kelas itu dijelasin plus contohnya. Setelah itu biasanya dikasih tugas. Jadi i'rab itu ada berapa pengertiannya. Dari pengertiannya dulu, al-i'rabu huwa apa? Tauhiru awail kalimi lihtilafil awamili
ada filat yang alih halam dan autabiro misalkan. Terus aksamnya ada 4, ada rofa, nasab, jar, jazm. Bertempatnya di mana aja? Yang rofa, nasab, jar di isim, jazm nggak masuk. Yang satunya rofa, nasab, jazm masuknya di fi'il, jar nggak masuk. Dan dikasih contohnya setelah itu biasanya ini dikasih PR. PR-nya ya I'rab itu kan mengurai atau menganalisa kata ya, menganalisa kedudukannya kata. Itu juga metodenya juga menghafal juga. Awalnya menghafal, tapi nanti tujuannya adalah untuk menyodorkan atau setelah hafal nanti kalau disodorkan kalimat lain akan bisa. Jadi sifatnya itu titen. Titen itu apa titen bahasa Indonesia? Titen itu ya menandai ya. Jadi hafal dulu dari satu misalnya nasoro. Ini nasoro kan fi'il madhi, i'rabnya apa? Nanti kalau dihadapkan ke fi'il madhi lain, fataha ada, doroba ada, kanasa misalkan atau akala itu nanti i'rabnya sama, tapi dari rumusnya dulu harus hafal. Fi'lun madhi mabniun 'ala fathin dhahirin fi akhirih atau fi'lun madhi mabniun 'ala fathin muqaddarin fi akhirih juga bisa. Dan banyak lagi. Nah, ini tujuannya adalah misalnya i'rab itu tadi adalah menganalisa kata, otomatis itu menganalisa kedudukan nahwu sorofnya, menganalisa nahalnya, itu otomatis di situ. Kepakainya di situ. Jadi di sana itu memadukan antara teori dan tatbik. Bainal maddah tatbikuha. Enggak cuma maddah saja, enggak cuma tatbik saja, tapi dua-duanya. Ini yang namanya dikatakan tadi metode soroganisasi. Kalau maddah saja, nanti kepekaan membacanya, kepekaan mengharokatinya, kepekaan memahaminya kurang, enggak ada tatbik soalnya. Karena yang namanya bahasa Arab itu adalah ilmu seni. Ilmu seni, nggak bisa sudah pandai teori nahwu sorofnya langsung hafal atau langsung paham, itu nggak bisa. Perlu ada namanya dilatih terus, ditatbik terus di sini. Nanti ketajamannya pasti berbeda-beda ya, seperti sepak bola itulah. Antara Ronaldo, antara Messi sama non Ronaldo dan non Messi itu, kalau tendangan bebas teorinya udah tahu semua, tapi kan hasilnya beda-beda. Teori sudah tahu, tapi kalau hasil nendangnya pasti beda. Ada yang melenceng, ada yang on target, ada yang berani, ada yang enggak, itu beda-beda. Tapi teorinya padahal sudah pada tahu. Jadi itu sama, itu namanya ilmu seni. Makanya perlu namanya tatbik, memadukan antara maddah dan tatbik praktek. Mungkin itu. Kalau mungkin ada pertanyaan yang masih menjanggal, atau punya pandangan kiranya bisa di-sharekan atau ditanyakan, boleh silakan. Sifatnya umum berkaitan dengan pembelajaran dari pembelajaran formal, untuk metode pembelajaran bahasa Arab itu sebenarnya itu apakah sifatnya statis atau dinamis? Itu seperti itu. Ya. Statis atau dinamis? Ya, silakan. Ya, untuk tadi namanya toriko atau metode atau manner bahasa Inggrisnya ya. Apakah itu sifatnya statis atau stagnan? Statis itu kan enggak bergerak ya, stagnan atau dinamis, bergerak atau berkembang. Saya kira yang namanya metode ini kan metode sebenarnya kalau kita flashback ke belakang awalnya itu enggak ada menjadi ada. Awalnya mungkin cuma 1, 2, 3 berkembang 4, 5, 6. Jadi saya rasa itu adalah suatu yang dinamis atau bisa kita improvisasikan. Boleh. Kita improvisasikan misalnya ini dari metode-metode yang ada kita mau menambahi metode apa yang kurang. Metode cara cepat memahami kitab kuning tanpa belajar misalkan.
Ya bisa kalau memang kita menemukan metode itu. Jadi yang jelas ini metode adalah sifatnya dinamis atau bisa kita improvisasi. Bisa kita improvisasikan. Ini sama seperti ilmu balaghah. Dulu mungkin belum lengkap seperti sekarang ada bayan, badik, ma'ani. Belum. Dan unsur-unsurnya belum sebanyak sekarang, ada iltifat, ada jinas, ada ini macam-macam. Banyak banget itu kalau kita buka referensinya itu banyak banget ilmu badik dan ilmu ini banyak banget. Itu awalnya dari nggak ada menjadi ada. Dan kita boleh menambahkannya kalau kita memang punya landasan itu boleh. Lagi. Oke. Untuk metode pembelajaran, apa bedanya dengan teknik pembelajaran? Metode sama teknik. Ada teknik. Ini kayaknya mirip tapi sepertinya beda. Meskipun mungkin saya rasa ini ada, mungkin kalau di pembahasan lain ada yang menyamakan, tapi saya kira kalau di sini beda karena metode itu kan tadi cara menyampaikan agar audien itu paham. Waalaikumsalam. Jadi metode, saya ulangi lagi, itu cara menyampaikan materi sesuai kebutuhannya, sesuai tujuannya. Jadi nanti caranya kan beda-beda. Kalau yang ini apa tadi? Teknik ya. Kalau metode ini kan kalau bahasa Arab toriko, kalau teknik itu lebih ke uslub. Uslub atau sebenarnya ini tekniknya lebih ke teknik kan dari kata teknis. Jadi lebih bersifat step by step 1 apa, step 2 apa, step 3. Jadi metode itu sifatnya operasional, kebalik. Metode itu sifatnya apa namanya? Operasional. Yang operasional itu yang ini. Operasional itu kan berarti ada langkah 1, 2, 3. Kalau yang metode itu sifatnya apa sih? Proses, intinya proses. Bukan operasional, saya lupa. Operasional sama pokoknya itu bedanya ini. Kalau intinya ini saling terkait metode. Misalnya metode A, kita ngambil metode A. Nanti akan dihadapkan teknik juga. Teknik dari metode A adalah A. Langkah pertama A, 1. Langkah kedua apa, ini saling terkait. Intinya teknik itu lebih kepada aksinya, langkah-langkahnya. Kalau metode ya ini tadi cara. Oh iya maaf, kalau yang metode itu sifatnya prosedural, lebih ke prosedural, sistematis dari dijelasin dari awal sampai Z, A, B, C, D sampai Z. Apa tadi saya bilangnya? Prosedural ya, prosedural. Kalau yang teknik bersifat operasional atau langkah-langkahnya. Ada lagi? Yang lain, silakan ngasih gambaran boleh atau Boleh. boleh. Tapi ya betul. Untuk metode pembelajaran bahasa Arab dalam hal ini yang dianggap paling sukses itu aplikasinya ini harus seperti apa? Sebuah metode dikatakan sukses, tapi sukses di sini tentu saja tidak bisa kembali ke ini tadi. Fikul syai'in itu kan ada pasti segala sesuatu ada kelebihan dan ada kelemahan. Sukses di sini berarti tidak berarti harus sempurna 100% enggak. Tapi sukses dalam arti fitilkal khoslah. Sukses berarti kalau yang nahwu tarjamah ya berarti nanti sukses di qiraah sama kitabah. Nanti yang lain sukses di maharatul kalam sama maharatul istima' misalkan. Nah, itu arti sukses seperti itu, enggak harus 100% enggak bisa. Ini kan sifatnya saling melengkapi. Jadi metode itu dikatakan sukses ketika yang secara prinsip dan paling pokok adalah disesuaikan dengan muqtadal halnya atau muqtadal khotobnya. Jadi ala qadri uqulihim wa muyuli uqulihim. Jadi disesuaikan dengan kapasitas yang sedang kita hadapi, tingkat kecerdasannya bagaimana, usianya seperti apa, berapa, terus kecenderungannya apa, dari aspek-aspek seperti itu. Jadi lebih kepada akal, ala qadri uqulihim wa muyuli uqulihim. Ketika anak SD ya nanti jangan
langsung diterapkan nahwu wa tarjamah, nanti pasti mereka berat materinya, belum saatnya. Ya paling standar itu ya usia SMP lah. Usia SMP udah mulai dikasih amsilah tasrifiyah, ada apa namanya? Jurumiyah, mungkin nanti berkembang ke majriti dan syarah-syarahnya. Itu mulai usia-usia itu. Tapi kalau yang masih SD misalnya atau masih anak-anak pas TK misalkan, nanti ini metode nahwu wa tarjamah nggak cocok. Jadi dikatakan sukses secara global semua metode itu ini tadi harus disesuaikan ala qadri uqulihim wa muyul uqulihim, disesuaikan kapasitas akal mereka. Itu baru dikatakan metode itu sukses atau berhasil. Meskipun nanti ada langkah-langkahnya juga ya, tapi secara global atau secara prinsip harus sesuai ini dulu. Muqtadul hal, kalau makan istilahnya. Mulai. Tidak sadar ada yang menanyakan atau bahkan menanyakan lebih detail lagi ya, sudah diterangkan jadi dari janda. Itu maksudnya apa? Terus itu enggak nanti harus berinisiatif ini seperti kenapa seperti itu, kenapa seperti itu. Karena nanti teman meneliti ya, yang meneliti itu butuh pola pikir kritis. Kenapa seperti itu? Apa? Kenapa? Dan bagaimana? Dan itu. Silakan kalau ada pertanyaan ini Ada pertanyaan. nahwu wa tarjamah. Atau mungkin tidak paham ini apa maksudnya ini ditanyakan dari apa? Ya. Karena saudara kita Mungkin misalnya bisa di saya mau nanya itu masalah paduan antara teori dan Antara teori dan paduan antara teori dan prakteknya. Tapi misalnya yang ditanyakan sisi apanya? itu sistem pembelajarannya apakah setiap hari, apakah ada jadwal, apakah setiap hari untuk yang misalkan paduan antara satu minggu misalkan teori, satu minggu praktek, apa dipadukan setiap harinya atau seperti apa sistem paduan antara teori dan praktek sehingga dengan waktu yang mungkin bisa dihitung cepat, bisa menguasai teori yang dijelaskan. Iya. Saya menjawab mungkin kalau untuk bicara cepat dan tidak, saya rasa nggak bisa cepat. Itu nggak bisa cepat karena di dunia itu nggak ada yang instan. Untuk mempelajari ini saja materinya saja itu tahunan, apalagi sambil praktek. Itu benar-benar harus fokus. Harus benar-benar fokus. Misalnya kita masuk di pondok yang fokusnya adalah kitab kuning, kita masuk di pondok yang fokusnya A, di situ harus fokus. Jadi kalau cepat saya rasa nggak bisa, tapi bagaimana mungkin gambaran materi kesehariannya? Biasanya kalau madah itu kan kaidah ya, katakanlah kaidah nahwu sorofnya itu biasanya diberikan per minggunya bisa 2-3 kali pertemuan dan itu 2 jam per sekali pertemuan. Bahkan bisa lebih. Ini nanti disesuaikan dengan tujuan pondok itu mau mentarget sampai level apa ini. Jadi kalau setiap hari enggak, karena di situ kalau anak zaman sekarang itu kan sekolahnya sambil sekolah yang formal, ada mapel-mapel lain tuh, ada matematika, Inggris itu saya rasa enggak. Tapi kalau mau fokus itu ada di Sidogiri ya, metode Al-Miftah itu memang fokus sehari-harinya itu memang fokusnya ini. Jadi itu nanti bisa cepat. Tapi harus fokus. Kitanya juga harus siap. Kalau nggak siap ya, wassalamualaikum. Harus siap. Ini saja ini tahunan. Sorofnya misalkan dari ibtidak, dari anak MTS kelas 1 itu amsilah tasrifiyah. Setiap pagi itu dilatih terus. Suruh ngafalin sama suruh praktek. Setiap pagi itu. Nanti belum musyawarah malamnya musyawarah
nahu fikih biasanya selang-seling seperti itu. Kenapa nahu fikih? Kenapa ada fikihnya? Karena itu tadi dalam rangka tadi. Nahu sorotnya itu dipraktekkan di kitabnya, disuruh mengharokati sendiri, maknanya juga saya cari sendiri, pemahamannya juga. Nanti otomatis mau tidak mau harus praktek di sini. Dia mau tidak mau seperti ini. Dan yang patut disyukuri dari Mahat Ali kita juga mungkin ini juga ya, maddah juga walaupun bagaimanapun juga maddah kan udah dapat dari KMI, mungkin ada nahu, ada sorok, ada apalagi pembekalan kosakata yang banyak itu sangat membantu. Apalagi kita didukung Mahat Alinya juga inland dengan jurusan bahasa Arab. Itu kita patut syukuri dan kita patut juga harus istilahnya melihat perkembangan zaman bahwasanya kalau bicara Mahat Ali yang jurusan bahasa Arab itu sekarang enggak cuma takmirul saja. Ada di Banyumas punyanya Gus Anam Leler itu Andalusia, Pondok Andalusia itu sekarang buka ini Mahat Ali jurusannya sastra Arab, menantunya Mbah Maimun Zubair. Terus ada juga di mana? Pati. Jepara juga ada Mahat Ali jurusannya bahasa Arab. Bahkan padahal di sana handalannya itu metode amsilati. Amsilati. Kalau kita nggak siap-siap atau istilahnya merasa nggak gimana-gimana, otomatis kesusul mereka. Mereka itu sudah punya amsilati, nahu sorotnya kenceng, nanti tinggal bahasa Arabnya jalan. Yang satunya yang leler, Gus Anam juga sama, berbasisnya dari Pondok Saleh. Itu kalau kita diam saja bisa dilihat ini. Dan ini juga biasanya nanti hasilnya ya ini bisa kita lihat dari lomba-lomba itu tadi. Jadi lomba itu saya pernah dengar di 2019 ada lomba baca kitab kuning Fathul Mu'in. Itu diraih Mahat Ali masih baru pada mahasiswanya tertinggi semester 3, masih baru ya. Bukannya 2018, tapi menjuarai kitab Fathul Mu'in 2019, juara 1 nasional se-Mahat Ali Indonesia. Itu luar biasa. Masih baru semester 3 tertinggi. Yang satunya semester 1 juara ONS, Nahu Sorab Nasional. Olimpiade Nahu Sorab itu semester 1 ini. Selanjutnya Ada lagi? kalau ada ini saya menambahkan untuk bentuk evaluasinya gimana? Evaluasi pembelajaran dengan menggunakan metode gramatikal dan nasional. Setelah kita ngajar bahasa Arab dengan metode gramatikal dan nasional, bentuk evaluasinya gimana? Cara mengevaluasi untuk tahu mau anak ini paham soal mana paham. Ini gimana? Untuk mengevaluasinya adalah salahnya harus ada alat ukur, yakni kalau kemarin lewat imtihan juga bisa bil imtihan. Selain bil imtihan adalah ketika KBM itu mereka ditunjuk bacaan itu acak, artinya nggak sesuai jadwal langsung kamu baca. Jadi harus ketika misalnya mengkaji kitab apa Tafsir Jalalain itu harus siap semua. Dari situ akan kelihatan mana yang sudah bisa sejalan atau bisa mengikuti alur, mana yang belum. Ini salah satunya. Terus evaluasi lain adalah tadi imtihan, terus baca secara baca atau acak ya. Terus kalau siswa dinyatakan tidak lulus, di aspek apa? Atau tidak tidak bisa lah katakan. Itu kalau ukurnya gimana? Jadi kepada kiroahnya apakah sesuai nahu sorok apa tidak, Ustaz? Oke. Kan soalnya nerjemahnya kelihatan nanti harokat akhirnya bagaimana, terus kodenya kan biasanya utawi iki iku sapa ing fa'il, apakah sudah tepat atau belum Oke, berarti di kiroahnya ya. di kiroahnya. Terus kelebihannya apa itu? Kelebihan
Kelebihannya adalah karena tadi sistemnya adalah memadukan antara madda dan tahdid, mereka itu lebih lihai di, kalau endingnya sebenarnya al-fahmu fatarjamah, mereka bisa memahami dan menerjemah secara utuh. Itu kelebihannya ya. Iya. Kalau kekurangannya, Kekurangannya mereka nggak terlatih di kalam, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa, tapi tidak terlatih karena tidak intens. Sama ini tadi istimewa, tidak intens di situ. terus kalau gurunya itu beda bahasa, kan tadi ada seorang guru tempatnya bahasa itu ya kan? Bahasa ibu. Bahasa itu. Kalau gurunya atau kita belajar di tempat yang bukan bahasa ibu kita, kira-kira kesulitan. Otomatis saya kira nanti ketika fenomenanya seperti itu, seorang guru tidak menggunakan metode ini, Ustaz. Karena ini identiknya itu bahasa pengantarnya bahasa Jawa bisa, Indonesia bisa, sesuai bahasa peserta didik. Ya, berarti itu satu kendala ya. Kendala artinya nanti nggak bisa memperhatikan metode ini. Ya, syukur. Ilahuna awala, syukran jazilan ala timamikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.